Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Walaupun ini agak siang, tapi nggak apa-apa ya. Semoga kalian tetap semangat. Sebelumnya, yang saya hormati Ibu Suesti Maharani, atau biasa kita sapa dengan Miss Rani, selaku dosen pembimbing mata kuliah Public Speaking. Sebelumnya perkenalkan, saya manusia, saya wanita, saya mahasiswi bukan mahasiswa dari UIN Salatiga, mengambil program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir. Sini saya akan menjelaskan sedikit yang berkaitan dengan prodi saya, yaitu ilmu Al-Quran dan Tafsir, tentang tafsir surat Al-Ikhlas. Semoga bisa saya bawakan dengan singkat, padat, dan jelas. Semoga jelas ya teman-teman. Surat Al-Ikhlas itu sendiri terdiri dari 4 ayat, diturunkan di Mekah. Makanya dinamakan surat Makkiyah. Kalau namanya Madaniyah berarti turunnya di Madinah. Nah, surat Al-Ikhlas itu urutan surat yang ke-112 dalam Al-Quran, diturunkan setelah surat An-Nas. Kemudian surat Al-Ikhlas artinya itu suci atau murni. Kenapa sih kok dinamakan surat Al-Ikhlas padahal di dalamnya tidak ada kata ikhlas? Ya karena ikhlas itu nggak perlu disebut-sebutin teman. Seperti lagunya Komang, di situ kan di liriknya nggak ada kata Komang kan? Simpan aja deh itu daripada berlarut-larut. Nah, asbabun nuzul dari surat Al-Ikhlas itu sendiri apa ya? Nah, asbabun nuzul dari surat Al-Ikhlas itu sendiri dikisahkan dari Ubay bin Ka'ab. Suatu hari orang-orang kafir itu berkumpul di Mekah. Nah, di situ ada Amir bin Tufal, Zaid bin Qais, dan lain sebagainya. Kemudian berkata kepada Rasulullah, "Hai Muhammad, beritahu kami sifat Tuhanmu. Apakah berasal dari emas, perak, atau tembaga?" Kemudian, karena Tuhan kami itu berasal dari benda-benda tersebut. Ya cuma hanya orang kafir Quraisy yang ada dari api, dari bendera, terbuat dari batu. Kemudian Rasulullah pun bersabda, "Aku adalah utusan Allah, sesungguhnya Allah tidak menyamai sesuatu. Aku tidak mengatakan kalau Allah itu sesuatu." Kemudian turunlah surat Al-Ikhlas. Akan saya bacakan suratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, Allah dialah Allah yang Maha Esa. Mulai deh, izin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allahu Samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diberanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tiada sesuatu yang setara dengannya. Sini
tidak ada yang dapat menandingi kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu kita sebagai makhluknya itu harus selalu taat dan ikhlas. Nah, walaupun surat Al-Ikhlas ini surat yang termasuk singkat, padat, dan mudah dihafal, tetapi memiliki banyak sekali keutamaan, yaitu bisa menjadi pelindung bagi yang membacanya. Kemudian surat ini pun sama seperti membaca sepertiga Al-Quran. Kok bisa? Nah, dikisahkan dari Mu'adz bin Anas Al-Juhani radhiyallahu anhu berkata, salah. Halo. Jadi surat Al-Ikhlas memiliki banyak sekali keutamaan, yaitu menjadi pelindung bagi yang membacanya. Kemudian jika kita membaca surat tersebut seperti membaca sepertiga Al-Quran. Kok bisa? Sesungguhnya seseorang itu pernah mendengar orang lain membaca surat Al-Ikhlas lalu diulang-ulang. Nah, pagi harinya dia mendatangi Rasulullah SAW, kemudian menceritakan hal itu. Seolah-olah orang itu menganggap remeh surat Al-Ikhlas itu. Kemudian Rasulullah bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya surat itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Masya Allah. Jadi yang ketiga, bisa membawa umat muslim masuk surga dan dibangunkan istana di surga. Apa sih dalilnya? Dari Mu'adz bin Anas Al-Juhani, dia berkata kepada Rasulullah. Kemudian beliau bersabda, siapa yang membaca Qul huwallahu ahad sampai selesai sebanyak 10 kali, maka akan dibangunkan istana di surga. Jadi riwayat Ahmad dan hadis ini hasan. Kemudian jika dibaca sebelum tidur itu bisa menjauhkan kita dari godaan syaitan yang terkutuk, supaya tidurnya tidak diganggu setan. Jangan lupa sebelum tidur itu wudu, kemudian baca surat Al-Ikhlas, lanjut surat Al-Falaq, surat Anas, ya trik lah ya. Nah, mungkin sedikit banyak tentang penjelasan tafsir surat Al-Ikhlas tadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena kesalahan itu datangnya dari saya dan kebenaran murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq.